Karena yang namanya sejarah memang terus bergulir sebagaimana garis lurus ya, tidak bisa diulang, tetapi sejarah yang sekarang tidak bisa pecah, tidak bisa pisah dengan sejarah sebelumnya. Jadi di kesempatan ini kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana judul bahwa Khulafaur Rasyidin memuat kisah sejuta hikmah. Oke. Kita akan belajar nanti tentang profil Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita juga akan belajar tentang prestasi Abu Bakar As-Siddiq, prestasi Umar bin Khattab, prestasi Utsman bin Affan, dan prestasi Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti kita akhiri dengan keteladanan atau spirit yang bisa diterapkan untuk zaman sekarang dan masa yang akan datang. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu, mulai dari profil Khulafaur Rasyidin. Bisa diperhatikan dalam tabel ini ya, memuat nama, gelar, sejarah gelarnya, panggilan saat menjadi khalifah, kemudian cara pemilihannya seperti apa, ibu kota pemerintahannya, berlokasi di mana. Jadi di dalam tabel profil ini ya memuat aspek biografisnya, aspek geografisnya juga, dan juga tentunya aspek kronologisnya ya, dari aspek ketokohannya, tempat, dan juga kronologis peristiwa waktu dalam sejarah. Yang pertama Abu Bakar ya, gelarnya As-Siddiq. Sejarah gelarnya ini sebenarnya kalau kita melihat As-Siddiq tentu ya, gelarnya berawal dari bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Adapun sangat cepat masuk Islamnya itu lebih merujuk kepada nama Abu Bakar, bahwa Abu adalah seorang laki-laki atau seorang ayah. Nah, Bakar itu artinya Bakrun, Bikrun adalah sangat cepat ya, sangat cepat masuk Islamnya. Kemudian saat menjadi khalifah, Abu Bakar dipanggil Khalifah Rasulillah atau Khalifatul Rasul gitu ya. Jadi pengganti Rasulullah SAW dalam hal kepemimpinan umat Islam. Kemudian cara pemilihannya dengan cara musyawarah terbuka di Saqifah Bani Sa'idah. Saat itu kaum Muhajirin dan kaum Ansar bermusyawarah untuk mufakat mencari siapa pengganti pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian terpilihlah di situ Abu Bakar As-Siddiq, dan orang yang pertama kali membayat bersumpah setia kepada Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, sekaligus juga menepis dan mendamaikan setelah terjadinya perselisihan antara kaum Ansar dan Muhajirin untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq akhirnya terpilih jadi khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun dan ibu kota pemerintahannya berada di Madinah. Yang kedua, Umar bin Khattab punya gelar Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq? Latar belakangnya adalah karena Umar bin Khattab sangat tegas untuk membedakan ya, dan membela kebenaran. Jadi yang hak dan yang batil itu sangat tegas dibedakan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab adalah pejuang kebenaran. Nah, saat menjadi khalifah, dia dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Ya, jadi berbeda dengan panggilan Abu Bakar saat jadi khalifah. Nah, cara pemilihannya pun berbeda. Jadi Umar bin Khattab dipilih dengan cara wasiat. Dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat, berwasiat bahwa besok pengganti dirinya adalah Umar bin Khattab. Hal ini tentu bukan tanpa alasan ketika Abu Bakar As-Siddiq memberikan sebuah wasiat. Motifnya adalah, tujuannya adalah Abu Bakar tidak ingin terjadi lagi perselisihan di antara umat Islam ketika mencari seorang pemimpin, mencari seorang khalifah, ya. Sebab pada masa Abu Bakar terjadi perselisihan, ya. Maka pada saat Abu Bakar sebelum wafat, Abu Bakar berwasiat
yang menjadi khalifah penerusnya adalah Umar bin Khattab, supaya tidak terjadi perselisihan umat Islam dan umat Islam tetap bersatu. Akhirnya Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah, memerintah selama 10 tahun dan ibu kotanya di Madinah. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan, punya gelar dua. Satu Dzunurain, yang kedua Dzulhijratain. Dzunurain maknanya memiliki dua cahaya. Kenapa? Belakang sejarahnya adalah karena Utsman bin Affan nikah dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, kemudian hijratain artinya dua kali hijrah, karena Utsman bin Affan hijrahnya dua kali. Pertama hijrah ke Habsyi, ya, yang kedua hijrah ke Madinah Al-Munawwarah atau Yasrib saat itu ya namanya. Kemudian saat jadi khalifah dipanggil Amirul Mukminin. Cara pemilihannya dengan cara formatur. Nah, tim formatur atau dewan formatur ini dibentuk pada masa Umar bin Khattab. Maka nanti kita akan melihat salah satu prestasi Umar bin Khattab berhasil membuat dewan pemilihan atau dewan formatur ya, untuk memilih siapa yang akan jadi pimpinan atau khalifah setelah Umar bin Khattab. Nah, dengan cara formatur terpilihlah Utsman bin Affan ya. Tim formatur saat itu diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun dan ibu kotanya berada di Madinah. Kemudian yang terakhir ya, khalifah yang terakhir dalam Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, gelarnya adalah Karramallahu wajhah. Atau sebagian ulama ada yang memberikan gelar istilah Babul Ilmi ya. Karramallahu wajhah maknanya wajahnya sangat mulia, dimuliakan Allah. Karena sejak kecil tidak pernah berhadapan dengan berhala dan sejak kecil sudah masuk agama Islam. Adapun Babul Ilmi diambil dari hadis Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu ya, sabda Rasul, dan Ali adalah pintunya. Maka logikanya sebelum masuk ke dalam kota ilmu lewat pintunya dulu. Siapa pintunya? Ya, itu adalah Ali bin Abi Thalib, maka dikenal dengan Babul Ilmi. Panggilan saat jadi khalifah Amirul Mukminin. Kemudian cara pemilihannya agak berbeda. Ini hasil penunjukan atau penetapan sebagian umat Islam yang berada di Kufah. Nah, jadi tidak seluruh umat Islam sepakat bahwa Ali menjadi seorang khalifah, tapi orang-orang Kufah ya sangat mendukung setelah Utsman bin Affan. Yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Walaupun tentu sebagian umat Islam ada yang tidak setuju, tapi itulah dinamikanya ya, dinamikanya sebuah pemilihan atau dalam hal ini politik ya anak-anak sekalian. Nah, baik, kita lanjut sekarang. Coba kita lihat prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya usaha atau prestasi ya, atau perjuangannya adalah satu, menghadapi kaum murtad. Kenapa pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada kaum murtad? Sebenarnya ini berawal dari sikap sukuisme yang masih kuat. Jadi mereka sangat-sangat mencintai kesukuannya dan juga ada kesalahan pemahaman dalam agama. Misalnya saja penduduk Hijaz dan Najd ya merasa bahwa dia memahami bahwa dia hanya mengikat perjanjian keislaman itu dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak muncul kemurtadan seperti ada yang mengaku nabi ya, nabi palsu tentunya. Juga ada kelompok yang tidak mau untuk menunaikan zakat karena menganggapnya ketika Rasulullah SAW itu ya meminta atau menarik zakat, maka mereka taat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, mereka merasa sudah tidak ada kewajiban lagi karena Nabi Muhammad sudah wafat. Ini sebuah pemahaman yang salah juga. Nah, dari usahanya tersebut, dari perjuangan tersebut, maka hasil prestasi Abu Bakar adalah kaum murtad dapat diatasi dan nabi-nabi palsu yang masih membangkang dapat dilumpuhkan. Artinya melumpuhkan atau memerangi ya kaum murtad ini adalah jalan terakhir setelah sebelumnya ada negosiasi ya
ada dakwah dan seterusnya. Ketika sudah tidak ada jalan lain dan mereka tetap membangkang, maka terjadilah apa yang disebut dengan perang riddah atau perang melawan kaum murtad. Perang ini bukan menyerang, justru adalah bagaimana mempertahankan akidah, ya. Dalam Islam itu, Islam tidak disebarkan dengan cara kekerasan dan peperangan. Perang ini adalah pilihan yang terakhir, ya, ketika musuh-musuh Islam tetap membangkang atau menyerang kepada agama Islam. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Kenapa dikodifikasi Al-Quran? Karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat dalam perang riddah, perang melawan kaum murtad, ya. Nah, sehingga Al-Quran dikodifikasi, walaupun nanti bentuknya hasil kodifikasi belum merupakan sebuah mushaf sebagaimana yang bisa kita lihat sekarang ini. Nah, hasilnya Al-Quran bisa dikodifikasi dan disimpan di rumah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi ini putrinya Umar bin Khattab yang sekaligus juga tadinya adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian prestasi berikutnya, perluasan wilayah Islam. Kenapa ada perluasan wilayah Islam? Jadi sebenarnya motifnya adalah membebaskan wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium atau Romawi Timur, ya. Jadi Islam itu bukan menaklukkan sebenarnya, tapi membebaskan wilayah dari jajahan kekuasaan Persia dan Bizantium. Sehingga wilayah Irak dan Syam berhasil dibebaskan oleh umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Baik, berikutnya prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan wilayah. Nah, pembebasan wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Romawi Timur dan atau Bizantium. Nah, juga motifnya sama, ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq tadinya. Nah, hasilnya wilayah Islam semakin luas, bahkan mendapatkan kemenangan yang besar, atau dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah, Futuhatul Islamiyah. Jadi pembebasan besar-besaran oleh umat Islam atas wilayah-wilayah yang masih dijajah atau dikuasai oleh Romawi Timur atau Bizantium. Kemudian yang kedua, penertiban administrasi dan keuangan negara. Nah, karena wilayah Islam semakin luas dan keuangan semakin kaya tentunya, sehingga harus diatur itu, ya. Sehingga wilayah diatur dalam 8 provinsi dan mendirikan Baitul Mal. Kemudian kalender Hijriah, umat Islam menghendaki sistem kalender sendiri, bukan hanya sistem kalender Masehi. Nah, apalagi sistem surat menyurat ketika ada tanggal-tanggal, ya, tanggal-tanggal bulan Muharram atau bulan Rajab misalnya, tapi tahunnya tidak ada, maka akan membingungkan. Maka ditetapkan kalender Hijriah dengan awal bulannya bulan Muharram. Kenapa? Karena berdasarkan awal sejarah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Yatsrib, atau dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah namanya sekarang. Kemudian Umar juga berhasil mendirikan Dewan Pemilihan Khalifah, sebagaimana disebutkan tadi, ya. Jadi setelah Khalifahan Umar bin Khattab, itu harus ada tim atau dewan yang menangani pemilihan khalifah. Maka dibentuk Dewan Pemilihan Khalifah. Maka terbentuklah Dewan Formatur dengan ketuanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian prestasi lainnya, membentuk lembaga administrasi dan pemerintahan. Sebab wilayah Islam semakin luas dan persoalan umat Islam semakin dinamis, sehingga dibentuk lembaga dakwah dan wakaf misalnya, ya. Lembaga kesehatan, lembaga hisbah. Hisbah ini sebuah lembaga yang kalau bahasa kita, ya, memonitor, memantau perdagangan negara gitu, ya. Kemudian mencetak mata uang Islam, ya, lembaga kehakiman dan lembaga pembangunan negara. Itu prestasi Umar bin Khattab. Kemudian berikutnya prestasi Utsman bin Affan. Satu, kodifikasi Al-Quran. Nah, ini adalah kodifikasi mushafnya, mushaf Al-Quran. Nah, kenapa dikodifikasi lagi? Karena terjadi perbedaan qiraah atau cara baca atau dialek dan susunan surah Al-Quran. Maka harus dilakukan kodifikasi dan diketuai langsung oleh Zaid bin Thabit, ya, salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Hasilnya, ya, mushaf Al-Quran dapat dikodifikasi dan dikenal saat itu, ya, dengan mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam. Maka Al-Quran sekarang pun
Kita kenal dari segi rosamnya adalah rosam Utsmani, ya, tulisan atau susunan dari mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Kenapa direnovasi? Karena umat Islam semakin banyak sehingga membutuhkan tempat ibadah yang luas. Nah, sehingga Masjid Nabawi direnovasi, diperindah dan juga diperluas. Kemudian angkatan laut. Wilayah Islam semakin luas, bahkan mencapai Afrika, ya, Siprus dan Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Maka logislah harus ada angkatan laut. Maka dibentuk angkatan laut sebagaimana usulan dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Kemudian perluasan wilayah Islam. Tentu ini melanjutkan perjuangan Umar bin Khattab, yaitu pembebasan wilayah-wilayah yang masih dalam jajahan Romawi Timur atau Bizantium. Hasilnya, Khurasan, Armenia, Tunisia, Azerbaijan, Siprus dapat dibebaskan. Dan ini merupakan 5 wilayah yang dibidik sebagai pembebasan dan juga perluasan wilayah Islam yang baru setelah Umar bin Khattab. Itulah prestasi Utsman bin Affan. Nah, kemudian kita lihat prestasi Ali bin Abi Thalib, ya. 1. Menata wilayah dan kepala daerah. Untuk menjaga agar tidak terjadi tindak korupsi, sebagian kepala daerah yang tidak cakap atau tidak mampu dalam mengelola pemerintahan kemudian diganti. Nah, berarti ini sebenarnya bagaimana Ali bin Abi Thalib sudah membuat sebuah komitmen, ya, pemerintahan yang bebas atau bersih dari korupsi, ya, sehingga mengganti para pejabat yang kurang cakap dan mengembalikan tanah milik negara yang tadinya tanah-tanah tersebut sebagian dimiliki oleh person-person yang seharusnya bukan milik perorangan, maka dikembalikan lagi ke negara. Kemudian membenahi keuangan negara. Nah, keuangan negara dimiliki oleh beberapa pejabat negara. Nah, seharusnya uang itu uang negara, maka oleh Ali bin Abi Thalib dengan tegas dikembalikan lagi kepada negara. Kemudian membangun kota ilmu pengetahuan. Nah, kota Kufah dulu akan dijadikan sebagai kota militer oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh Ali, kemudian kota Kufah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, sekaligus menjadi, kalau bahasa sekarang, ibu kota negara, gitu ya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengembangkan ilmu bahasa atau ilmu nahwu. Kenapa dikembangkan? Karena ada kesalahan baca dari Al-Quran dan hadis. Karena saat itu memang tidak dilengkapi dengan harokat, tidak dilengkapi dengan fathah, kasrah, dhammah dan seterusnya. Maka perlu ada pengembangan ilmu nahwu, ya. Jadi bagaimana cara mengi'rab, ya, bagaimana di akhir kalimat ini harokatnya harusnya kasrah, fathah atau dhammah, gitu kan. Nah, ulama yang ditugasinya adalah Abu Aswad Ad-Duali, sehingga ilmu nahwu pun berkembang, bahkan sampai sekarang ilmu nahwu menjadi salah satu ilmu alat dalam belajar ilmu-ilmu keislaman untuk membaca Al-Quran dengan baik, membaca kitab-kitab dengan baik. Itulah prestasi Ali bin Abi Thalib dan juga prestasi secara keseluruhan Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang pertanyaan susulannya adalah, kalau kita belajar Khulafaur Rasyidin, maka apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah kita belajar dari sejarah beliau-beliau. Maka ada keteladanan, maka ada spirit yang harus diterapkan di zaman sekarang. Contohnya saja, ya, 1. Semangat hidup berprestasi dan berinovasi. Khulafaur Rasyidin kan semuanya berprestasi, bahkan bisa berinovasi. Maka kita pun hidup ini harus punya semangat tetap berprestasi dan berinovasi, ya. Sebagai siswa misalnya, ketika ada semangat berprestasi, mesti belajarnya bersungguh-sungguh. Ketika ada semangat berinovasi, mesti dia akan membuat sebuah kreativitas, gitu kan. Kreatif, ya, tidak statis, tidak malas. Itulah spirit dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian nilai keberanian dan keadilan. Bagaimana Khulafaur Rasyidin berani, ya, untuk mengkodifikasi Quran,
berani untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, tetapi tetap berkeadilan. Jadi tidak apa namanya, tidak menindas yang lemah atau berpihak kepada yang kuat, tetap ada unsur keadilan. Kemudian semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana cara supaya agama Islam bisa dikembangkan, diperluas baik secara ajaran atau syiarnya maupun secara wilayah. Nah, sehingga Khulafaur Rasyidin telah melakukan itu, dan spiritnya bagi kita jangan sampai kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Merintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada atau hal-hal yang kemungkaran sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita masing-masing, berawal dari hal-hal yang kecil ya tentunya. Misalnya ya, melihat ada teman kita kok malas, kita ingatkan. Ada teman kita kok nyontek, kita ingatkan. Itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nilai kejujuran. Nah, ini sebuah integritas yang sangat-sangat luar biasa, kejujuran ya. Sebab Khulafaur Rasyidin mencontohkan kepada kita bagaimana bisa jujur dengan dirinya ya, bisa jujur untuk kebaikan bersama ya. Maka itulah yang perlu kita terapkan di zaman sekarang. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah." Harus bersikap jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Nah, kemudian kelima, berpihak kepada kebenaran dan siap membela kebenaran. Ini spirit dari Khulafaur Rasyidin. Nah, bagi kita, ketika kita tidak punya kekuasaan, kita tidak bisa ya, dengan kekuasaan kita, mungkin bahkan tidak mampu dengan lisan kita, belum juga mampu untuk membela kebenaran, yang minimal kita, hati kita selalu berpihak kepada kebenaran. Dan itulah nilai-nilai atau spirit dari belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Tetap semangat dalam belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.